Dengan dibuat aplikasi umum maka efisiensinya akan sangat tinggi. Bayangkan 12 triliun mungkin hanya dikurangi, mungkin kita membangun aplikasi 200-an aplikasi mungkin sekitar 2 triliun lah. Itu sudah harusnya udah hebat, sudah bagus lah aplikasinya begitu. Itu kebijakan untuk menyatukannya di situ. Artinya apakah kemudian aplikasi existing itu akan dihapuskan? MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Baik, kita ada satu topik, hot topik menurut saya gitu. Dan tahun kemarin saya sempat nanya, Pak Ibeng kan sempat sini juga tahun kemarin. Tetapi kan waktu itu kita masih mensikapi dari pernyataan Bu Sri Mulyani yang banyak aplikasi di mana-mana dan menghabiskan dana miliaran. Kemudian waktu itu Pak Menteri Kominfo triliun Pak ya? Triliun ya Pak ya, salah saya, triliun gitu ya. Dan juga Pak Menteri Kominfo waktu itu menyampaikan tentang adanya super app. Waktu itu masih wacana, waktu itu kita bulan Juni juga Pak, Juni-Juli juga ya. Ceritanya hampir mirip Pak. Nah, ini fase ini saya dengar pastinya kan sedang di-develop dan sebagainya Pak. Cuman kalau saya melihat di Perpres itu kan ada yang namanya aplikasi umum, ya kan Pak ya, aplikasi umum, aplikasi khusus nih. Dan Kominfo semestinya kan juga punya tanggung jawab terhadap aplikasi umum. Nah, aplikasi umum aja masih belum beres-beres nih Pak. Kita masih mengenal mungkin yang namanya Sri Kandi yang menjadi definisi aplikasi umum. Mungkin 1 atau 2 atau 3 kan Pak ya. LPSE ada lapor, ada SPSE gitu ya Pak ya. Mungkin belum 5 kali Pak ya, kalau boleh saya bilang. Artinya kan sebetulnya aplikasi umum bisa jadi banyak. Terus tiba-tiba ada, kita juga sudah melewati pembicaraan bahwa apa bedanya portal, apa bedanya platform, apa bedanya super apps ya. Di titik ini kita sudah punya suatu kesepakatan bahwa super app adalah code name dari portal pelayanan publik ataupun juga code name atas portal administrasi pemerintahan Pak. Nah, ini Kominfo mau cari gara-gara atau gimana nih Pak? Aplikasi umum belum kelar terus udah sok-sokan bikin super app. Padahal ini hanya ngikutin tren aja, di mana-mana bikin super app tuh Pak. Kalau saya lihat kementerian yang lain juga pada bikin super app nih Pak. Ini mau lomba-lombaan kayak biasanya gitu Pak. Dalam artian ya mohon maaf ya Pak ya, pada lomba-lomba sendiri, caper-caper gitu Pak. Atau memang ada visi yang Bapak ingin kita dapat gitu Pak, sebagai peraturan. Ya baik Pak, memang ini menarik Pak. Sebenarnya pemahaman kita tentang super app itu sudah kita bawa sejak menyusun Perpres SPBI itu sendiri. Itu sudah kita pahami. Kenapa? Sebenarnya Perpres SPBI ini realnya Pak, Perpres SPBI ini sudah didraftkan sejak tahun 2006. 2006 itu masih banyak orang yang belum punya HP Pak. Belum Pak? Iya kan? Tapi sudah mulai disusun Pak. Sudah draftnya itu sudah mulai disusun. Waktu itu mau jadi PP, berubah jadi Inpres, jadi Perpres segala macam. Ujungnya jadi Perpres lah begitu. Kemudian baru benar-benar digarap di pusat. Mendapatkan perhatian itu sekitar tahun 2015. Itu draft awal 2016, 2017 kita susun, 2018 kemudian disahkan begitu. Terkait dengan aplikasi ada beberapa identifikasi yang kita lakukan. Ada survei tadi Bu Sri Mulyani juga melakukan survei. Sebelumnya kita juga sudah melakukan survei berapa jumlah aplikasi kita. Kita mengelompokkan aplikasi-aplikasi itu dalam 2 kategori. Di dalam Perpres SPBI dinyatakan bahwa ada 2 kelompok aplikasi, yaitu aplikasi untuk administrasi pemerintahan dan aplikasi untuk pelayan publik. Iya, betul. Nah, ada di Perpres Pak. Ada di Perpres. Itu yang kemudian kita sebut dengan bahasa Inggrisnya dengan super app, aplikasi super. Kita melihat bagaimana dunia berkembang kan begitu Pak. Bagaimana aplikasi super itu memberikan kemudahan dalam satu jendela lah begitu, satu aplikasi tapi banyak fiturnya di dalam. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu semangat ketika kita menyusun Perpres SPBI. 2 aplikasi itu, administrasi pemerintahan dan
pelayan publik itu yang kita sebut dengan super apps utamanya pemerintah, super app-nya pemerintah, dua kelompok itu. Nah, kemudian apa yang disebut dengan aplikasi umum? Aplikasi umum adalah aplikasi sektoralnya, Pak. Sektoralnya. Ada yang disebut aplikasi umum, sebenarnya kalau kita sebut ya bisa sebut dengan platformnya personalia pemerintah apa sih? Ya Simpek. Iya. Gitu. Tapi Simpek ternyata realisasinya Simpek ada ratusan Simpek di Indonesia. Daerah bikin Simpek, kabupaten kota bikin Simpek, provinsi bikin Simpek, di kementerian bisa jadi setiap direktorat jenderal punya Simpek juga. Punya Simpek, siapa salah satunya. Nah, itu Simpek. Jadi ini kemudian Simpek-Simpek yang banyak ini, yang aturannya sama, diberlakukan pada kelompok yang sama, kemudian itu dijadikan menjadi satu aplikasi dan dipakai secara berbagi-bagi, secara bersama-sama. Itu yang kemudian kita sebut dengan aplikasi umum. Ada aplikasi umum kepegawaian, ada aplikasi umum tentang persuratan dan kearsipan, ada aplikasi umum tentang pengadaan, dan seterusnya. Konsekuensi yang diatur dalam Perpres SPPE itu menyatakan bahwa ketika suatu aplikasi dinyatakan sebagai aplikasi umum, maka setiap pimpinan instansi dalam artinya adalah menteri, kepala LPNK, gubernur, wali kota, bupati harus menghentikan dan mencegah pembangunan, pengembangan dan pengelolaan penyelenggaraan aplikasi yang sejenis. Jadi ketika ada satu aplikasi dinyatakan sebagai aplikasi umum, misalnya aplikasi persuratan dan kearsipan, maka semua pimpinan instansi sudah tidak boleh lagi mengembangkan dan menjalankan aplikasi itu, walaupun secara bertahap, tidak BIM salah BIM, tapi secara bertahap. Ada transisinya. Ada transisinya, itu wajib itu. Jadi kalau ada yang bilang Pak Ipin tidak ada toleransi terhadap transisi, enggak. Jujur saya yang menyampaikan transisi. Kenapa? Kita tidak mau pemerintahan kita terganggu. Nah, cuma bukan berarti transisinya 10 tahun, Pak. Ya. Itu udah nggak masuk akal gitu. Jadi transisinya berapa tahun, 2 atau 3 tahun lah begitu, maka kita pindahkan. Nah, ini kemudian jadi aplikasi umum, Pak. Tuh. Nah, ada aplikasi KPN macam-macam. Aplikasi umum kemudian dikelompokkan lagi. Oke. Kearsipan, kepegawaian, kinerja itu bagian dari kelompok yang mana? Kita kelompokkan itu sebagai administrasi pemerintahan karena digunakan internal. Betul. Maka aplikasi-aplikasi ini diakomodir, tetap dijalankan oleh instansinya masing-masing. Betul. Tidak diambil alih, Pak. Jadi kalau ada isu bilang Pak Ipin mau mengembangkan aplikasi umum dengan mengambil alih aplikasi yang menjadi tanggung jawab KL-nya, ya itu nggak benar. Itu berarti menstempel gitu ya, menjetempel jadi aplikasi umum gitu, Pak. Yang menstempel Menpan, Pak. Dengan peraturan PAN RB itu ditetapkan. Nah, setelah itu misalnya persuratan dan kearsipan itu tetap dikembangkan, dioperasikan, di-maintain oleh ANRI. Nah, ada aplikasi kinerja oleh Menpan, ada aplikasi aset oleh Kementerian Keuangan misalnya. Dia kemudian dikemas menjadi satu tampilan, menjadi satu aplikasi, menjadi fitur-fiturnya bagian dari aplikasi yang kita sebut dengan super app-nya administrasi pemerintahan. Oke, paham. Karena itu digunakan oleh internal. Betul. Sementara untuk aplikasi yang lainnya, misalnya SPSE itu kan ada perannya pemerintah sebagai Pokja misalnya, ada perannya badan usaha atau masyarakat. Kemudian aplikasi untuk mall pelayanan publik, ada aplikasi layanan imigrasi, ada paspor, ada visa di situ, ada layanan ketenagakerjaan untuk orang mau bikin surat kartu kuning untuk kartu pencari kerja misalnya, SKCK, maka dia SKCK itu kita kelompokkan menjadi aplikasi pelayanan publik, gitu. Tetap dikelola oleh institusinya masing-masing. Tetapi kemudian fitur-fiturnya itu dikemas menjadi satu aplikasi. Jadi masyarakat kita tidak perlu download banyak aplikasi, Pak. Kalau sekarang ini, Pak, kita mau anggaplah mau pengaduan gitu ya. Kita mau mengeluh pada siapa? Mau mengeluh pada presiden. Oke, buka lapor Go.id. Mau mengeluh pada siapa? Mau wali kota mana? Wali Kota Semarang, download aplikasinya Kota Semarang. Betul. Mau mengeluh pada siapa lagi? Gubernur Jawa Tengah,
download aplikasinya Gubernur Jawa Tengah. Besok lagi perjalanan ke Jogja, mau ngeluh pada Pak Sultan, download aplikasinya provinsi. Mau ngeluh Pak Wali Kota, download. Jadi berapa banyak aplikasi yang harus kita install. Betul. Belum kalau kita mau pelayanan publik, gitu Pak, mau pelayanan publik misalnya, mau ngurus perizinan. Saya misalnya saya orang Bogor, kan boleh misalnya saya mau ikut berusaha bangun usaha di Jogja misalnya. Maka saya harus download aplikasi perizinannya Jogja atau buka portal websitenya Jogja. Betul. Betapa susahnya kita loh Pak. Tapi kalau kita membuat misalnya satu jendela, mau usaha di mana, Jogja, pilih provinsi DIY, kota apa, usahanya bidang apa, segala macam, semua serba mudah Pak. Cukup satu aplikasi kita mengadu, tinggal mau mengadu kemana nih? Lokasi kita sekarang sedang di Jogja. Mau mengadu soal kemacetan lalu lintas. Tiba-tiba pas sebenarnya posisi saya tidak di Jogja, tapi saya posisinya misal di Bandung. Masuk ngadunya lalu lintas di Jogja pada waktu itu, maka sistem tidak bisa mengizinkan. Tapi kalau mau mengadu ya oke, saya di Jogja buka, maka GPS-nya mengikuti sedang di mana, tinggal langsung mengadu. Jadi kita buat secanggih-canggih itulah Pak. Mungkin bahasa saya tidak terlalu bagus ya, cuma arahnya sebenarnya kita memudahkan masyarakat supaya mereka ya menikmati kemudahan seperti yang masyarakat sekarang pakai itu, aplikasi-aplikasi super app yang ada di Indonesia atau di dunia lah. Kita punya loh Pak, ada Grab, ada Gojek, gitu ya. Traveloka itu macam-macam, bisa bayar pajak di situ. Tokopedia bisa apa-apa. Tokopedia itu ya, artinya kenapa pemerintah tidak bisa membuat seperti itu? Dan di super app itu Pak, kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak super app yang existing kayak Traveloka tadi. Masyarakat boleh pilih membayar pajak atau membayar bayar pajak kendaraan bermotor, mau pakai super app boleh, mau pakai Traveloka juga boleh. Bisa jadi Traveloka ngasih insentif potongan diskon berapa. Nah itu kan hal-hal yang menarik yang ujung-ujungnya menguntungkan rakyat Pak. Berarti kalau boleh saya simpulkan sedikit, rumahnya aplikasi umum, oke nggak Pak? Rumah, ya itu rumah besarnya ya. Rumah besarnya aplikasi umum. Karena isinya kan tadi Bapak bilang secara fitur-fitur adalah aplikasi-aplikasi umum. Cuman kan terbagi antara yang aplikasi umum pemerintahan dan aplikasi umum yang publik. Ya goalnya kan supaya kalau nggak ada rumahnya, ya mereka kan menginstall sebanyak yang mereka butuhkan. Tapi kalau dengan satu rumah maka dia hanya satu rumah saja. Nah, terus Pak, nasibnya para pemilik aplikasi umum tadi Pak, yang sudah masuk ke dalam super app tadi, itu akan sifatnya menyerahkan atau akan menghapuskan, Kominfo akan menghapuskan aplikasi-aplikasi yang ada di kementerian lembaga tadi, atau sifatnya hanya membuka pintu saja dengan beberapa benefit misalkan. Nah itu gimana Mbak nasibnya aplikasinya? Ini jadi satu siklus yang sebenarnya sudah dibangun oleh Presiden juga. Jadi Indonesia begini Pak, Bu Sri Mulyani menyatakan ada 24.000 aplikasi di pusat. Secara nasional, termasuk daerah sebenarnya kita identifikasikan lebih dari 50-an ribu aplikasi ya Pak. Tapi yang mungkin efektif beroperasi sekitar 27.000 aplikasi. Lebih begitu. Nah, ada satu kebijakan aplikasi umum yang tujuannya itu adalah membuat satu aplikasi yang banyak tadi, contohnya Sinpek, itu menjadi satu jendela. Bukan satu jendela, tetapi hanya cukup satu aplikasi, maka KLD cukup sebagai pengguna. Dia tidak perlu membangun, tidak perlu memaintain, dia cukup mengoperasikan yang menjadi bagian dia. Pengguna. Dia mau perlu report ya ada di situ gitu. Nah, itu masuk dalam kebijakan aplikasi umum Pak. Bukan di super app-nya, tapi di level aplikasi umum. Perintahnya Presiden sesuai dengan Perpres, sesuai dengan direktif Presiden juga. Beliau menyampaikan di tahun 2020 sebenarnya sudah menyampaikan agar aplikasi-aplikasi itu dikonsolidasikan menjadi aplikasi-aplikasi umum. Artinya apa Pak? Secara bertahap aplikasi yang banyak itu datanya dikonsolidasikan kemudian ditutup. Kenapa ditutup?
Pertama, menyebabkan inefisiensi belanja yang tadi saya sebut triliunan, Pak. Triliunan itu sebenarnya dikonfirmasi oleh waktu itu oleh Dirjen Keuangan Daerah. Di daerah itu ada lebih dari 12 triliun untuk pembangunan aplikasi yang cukup banyak. Itu per tahun harus di-maintain. Kemudian di pusat juga banyak begitu. Nah, dengan diefisienkan, dengan dibuat aplikasi umum, maka efisiensinya akan sangat tinggi. Bayangkan 12 triliun mungkin hanya dikurangi, mungkin kita membangun aplikasi 200-an aplikasi mungkin sekitar 2 triliun lah. Itu harusnya sudah hebat, sudah bagus lah aplikasinya begitu. Itu kebijakan untuk menyatukannya di situ. Artinya apakah kemudian aplikasi existing itu akan dihapuskan? Yang duplikasi itu sudah perintahnya presiden untuk dihapuskan. Maka kalau ditanyakan apakah iya, ya kita punya presiden yang sama, Pak. Presiden sudah memutuskan, mari kita laksanakan. Kan begitu, Pak. Tetapi apakah kewenangannya, isunya sebenarnya bukan menutupnya, Pak. Karena kemudian dibenturkan pada kewenangan. Pak, kalau itu kewenangan kami diambil dong. Ini sentralistik nih. Negara kita seolah jadi negara sentralistik, bukan NKRI lagi. Enggak. Pemerintahan kita adalah negara kesatuan, satu, Pak. Kita satu pemerintahan. Administrasi pemerintah jadi satu nggak apa-apa dong, manajemen jadi satu nggak apa-apa dong gitu. Kenapa harus dijadikan dibenturkan lagi dengan otonomi daerah? Oh, berarti kan melanggar otonomi daerah? Enggak juga. Otonomi daerah itu berbicara tentang pembagian kewenangan, Pak. Ada kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kabupaten kota. Nah, kewenangannya tidak diambil, tapi perannya yang kemudian berbeda. Yang tadinya dia berinisiatif dengan Impres 3 tahun 2003 dulu, dia boleh membangun aplikasi karena waktu itu belum ada cloud computing ya, Pak. Tahun 2003 belum ada cloud computing, belum ada as service. Nah, sekarang eranya sudah berubah. Pak Presiden menyampaikan pemerintah segera menerapkan teknologi revolusi industri 4.0, artinya as a service. Berarti Simpek cukup satu saja dipakai rame-rame. Kewenangannya tidak diambil. Kenapa? Kewenangan untuk membina kepegawaian tetap di daerah, tetapi aplikasinya cukup satu. Justru kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, itu pemerintah terkait itu terbantu dengan aplikasi umum, karena tidak merepotkan anggaran mereka, tidak perlu daerah itu belanja infrastruktur segala macam ya, tidak perlu punya SDM yang cukup handal atau sangat handal di bidang keamanan informasi, manajemen network, software development segala macam. Dia cukup pakai saja kok. Kalau ada mutasi ya tinggal pakai aplikasi itu saja. Gitu, tidak akan ada campur tangan pusat karena sudah jelas distribusi kewenangannya dalam aplikasi itu sudah jelas gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari nilai positif, harusnya instansi terbantu dengan kebijakan aplikasi umum. Kecuali ada agenda lain lagi. Kecuali ada agenda lain, Pak. Agenda lain adalah itu berarti ada 1001 alasan. 1001 alasan. Iya, maka saya bilang ada kemauan banyak jalan, tidak ada kemauan banyak alasan. Iya. Nah, itu udah rumus, Pak. Nah, itu rumusnya. Oke, Pak. Berarti prinsipnya udah Bapak jelaskan tadi ya. Antara aplikasi existing dikonsolidasi menjadi aplikasi umum. Aplikasi umum menjadi bagian, menjadi modul-modul dari rumah besarnya Super S tadi. Ya. Okay. Jadi saling mendukung lah. Iya, gitu. Betul. Ada satu benefit yang mungkin Bapak bisa sampaikan terkait dengan pemanfaatan sebagai warga nih, Pak. Yeah. Sebagai warga. Saya warga, kebetulan saya warga Jakarta gitu ya. Di mana-mana saya harus menginstal aplikasi, misalkan Jaki, misalkan saya mesti menginput NIK lagi, kemudian saya menggunakan aplikasi Satu Sehat. Saya juga warga Indonesia. Waktu itu zaman kita pandemi harus pakai tuh, Pak, Peduli Lindungi zaman dulu, sekarang namanya Satu Sehat. Saya harus masukin NIK lagi. Artinya identitas saya selalu ada di mana-mana, tersebar di mana-mana. Dan belum tentu dijamin keamanannya kembali. Belum tentu ya, karena kemana-mana. Karena banyak isu bocor juga kan, Pak. Banyak isu bocor. Nah, supaya memberikan solusi apa, Pak, terhadap identitas. Iya. Gitu. Nah, itu sebenarnya itu yang menjadi nilai tambah dari kondisi existing ya, Pak. Kalau sekarang itu kalau existing ini, Pak, ada orang bisa dapat bansos ketika pandemi kemarin, bisa dapat banyak. Tetapi ada
tidak sedikit yang tidak dapat apa-apa. Termasuk pembantu rumah tangga saya juga, yang satu dapat, yang satu nggak dapat apa-apa. Kasihan gitu Pak, tapi ya mau ngadu gimana, udah ngadu kemana-mana tidak ada hasil gitu. Ada loh Pak, direksi dapat BLT. Saya juga dapat bansos. Kok lu kok ada apa? Saya dapat kiriman, kita kembalikan Pak gitu. Bukan apa Pak, malu juga kita Pak gitu Pak. Dan banyak orang yang lebih membutuhkan gitu. Iya, betul. Itu menunjukkan bahwa data kita sebenarnya tidak akurat Pak. Ya. Gitu. Bahkan saya sering analog menyampaikan satu hal yang simpel gitu, seperti misalnya gini, data bansos dari semua dinas sosial se-Indonesia Raya ketika digabungkan apakah sama dengan data yang di Kementerian Sosial? Ini satu tantangan besar loh Pak. Ketika Kemensos tidak bisa mengontrol data bansos di dinas sosialnya, itu berarti ada sesuatu yang salah di situ Pak. Itu kan Bu Risma kemarin baru teriak kemudian tuh, Pak. Seminggu udah Pak kayaknya. Betul, itu kemudian yang menyebabkan beliau kemudian melakukan verifikasi data. Gitu, yang menyebabkan ada lebih dari 22 juta selisih data Pak. Banyak banget Pak. Banyak sekali Pak. Artinya apa? Ada satu hal yang salah terkait dengan data. Oke, kita kembali ke soal citizen centris. Kalau kita bicara citizen centris, maka kita bicara adalah bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan tepat, kan begitu Pak. Ya, betul. Fokus pelayanan kita pada masyarakat. Nah, tantangannya bagaimana kita bisa mengidentifikasikan bahwa dia masyarakat yang tepat. Saya adalah saya, gitu ya. Ya, kita bisa mengetahui siapa customer kita, KYC. Solusi yang selama ini dilakukan adalah menggunakan data kependudukan sebagai data referensi. Gitu. Tetapi banyak yang menjadikan data penduduk ini sebagai pembanding untuk menentukan, oh ya benar, jawabannya ya, apakah iya atau tidak gitu, Pak, Y atau T gitu, yes atau no. Tetapi apakah cukup rakyat kita dilayani dengan mekanisme ya atau tidak? Karena tadi yang Pak Andi sampaikan, kita terpaksa harus ngisi form yang begitu banyak. Padahal katanya kita fokusnya pada citizen. Apakah citizen kita beda-beda? Citizen menurut persepsi Dukcapil, citizen menurut persepsi Kementerian Tenaga Kerja, citizen menurut kesehatan, citizen menurut pendidikan, apakah beda? Walaupun data referensinya sama-sama Dukcapil nih Pak. Kenyataannya apa? Mereka masih mengisi form. Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Jadi data kita tersebar. Nah, karena data tersebar, bahwa kenyataan semua kementerian menyimpan data pribadi, data penduduk yang sama, menyebabkan kita tidak punya single source of truth. Kenyataannya Pak. Betul. Kalau kita punya single source of truth dan kita sudah menerapkan, maka tidak ada kementerian lain yang menyimpan data terkait dengan data citizen. Itu satu hal. Itu yang kita angkat dalam Perpres 1 Data Indonesia. Makanya saya sering mengkritisi Pak. Satu data Indonesia jangan dijawab dengan interoperabilitas. Satu data Indonesia harus diarahkan untuk menghasilkan satu data referensi nasional, referensi data kependudukan, referensi data pendidikan, ya ini saling terhubung dengan SPLP, referensi data kesehatan. Jadi kalau kita mau mencari merujuk referensi kan merujuk ya. Iya. Nah, ini harus jadi satu. Ketika ada sengketa, misalnya benar nggak sih Bambang Dwi Anggono itu penduduk Bogor, harus ada harus ada referensi tunggal, single source atau satu sumber. Single source of truth yang menjadi rujukan referensinya. Jangan dilihat menurut Dukcapil iya, tapi menurut data imigrasi bukan, menurut data tenaga kerja ternyata bukan. Akibatnya apa Pak? Yang terjadi sekarang Pak, banyak TKW yang ketika sampai di Indonesia alamatnya kuburan Pak. Oh gitu. Nah, itu kenyataan Pak. Dan itu banyak loh Pak, yang kemudian palsu. Kenapa? Kita tidak punya single source of truth gitu. Nah, untuk bisa menghasilkan satu single source of truth, kuncinya kita merujuk pada Undang-Undang ITE dan PPPSTE Pak. Jadi bukan sekedar satu data referensi, tetapi kalau kita berbicara soal digital, bukan sekedar single data referensi, bukan hanya sekedar single data referensi, tetapi kalau kita sudah bicara soal digital, maka dia harus dilengkapi dengan sertifikat elektronik. Supaya apa? Supaya menurut Undang-Undang ITE itu supaya sah
di depan pengadilan, Pak. Dia secara hukum diakui penuh gitu, tidak ada keraguan. Nah itu di dalam undang-undang itu sebenarnya sudah jelas seperti itu. Maka kuncinya adalah menggunakan identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan ditambah dengan sertifikat elektronik. Nah ketika itu dibawa ke super app, maka dengan modal super app maka kita memastikan, kita bisa menjamin bahwa orang itu adalah orang yang tepat, karena orang itu terverifikasi oleh pihak-pihak, bukan hanya oleh satu pihak, oleh pihak-pihak ya. Oleh pihak-pihak. Kalau Pak Andi tadi bilang A1 loh, A1 itu artinya adalah suatu informasi yang diyakini benar dan diperkuat oleh pihak-pihak yang lainnya gitu. Kalau hanya oleh satu pihak, maka dia belum A1. Hanya satu pihak saja, maka dia belum A1. Nah, teknologi digital itu sudah mengadopsi konsep pemahaman seperti itu. Maka identitas itu lahir dari identitas yang punya kewenangan. Kalau dalam hal ini WNI adalah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Dukcapil, dilengkapi dengan sertifikat oleh pihak yang lainnya, maka dia menjadi satu identitas digital yang diakui di depan pengadilan. Nah ini yang jadi tantangan kita, Pak. Nah di dalam super app kita sudah mengadopsi digital ID ini, Pak. Jadi kita sudah bekerjasama dengan Dukcapil, menggunakan data Dukcapil. Mereka sudah punya EKD gitu, Pak. Kemudian dilengkapi dengan sertifikat elektronik dari Peruri, dibanding menjadi satu identitas digital nasional. Di dalamnya biometriknya kita adopsi, kemudian kita lengkapi dengan data-data yang lainnya, ada nomor handphone, ada email dan sebagainya. Nah dengan demikian di super app itu ketika orang menggunakan super app, dia menggunakan digital ID-nya, biometriknya terverifikasi oleh Peruri dan Dukcapil, maka dia sudah diyakini orang yang benar. Pak Andi adalah Pak Andi, Ipeng adalah Ipeng, gitu. Jadi sudah sudah relatif lah. Mungkin masih ada kata-kata relatif, tapi sudah hampir benar. Hampir 100% bahwa dia adalah orang yang benar. Nah, kemudian dilengkapi dengan nomor-nomor identitas yang lainnya, maka akan menjadi lebih kuat begitu. Nah, identitas ini kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk basis layan di aplikasi Super. Nah, di Super App itu setiap orang, Pak, individu itu memiliki semua data-data terkait dengan dia itu ada. Ada repositorinya ya? Ada repositori untuk data pribadinya, sehingga mereka tidak perlu bolak-balik ngisi form. Gitu, ketika menggunakan layanan kesehatan ini sudah ada. Jadi tidak perlu lagi tinggal dilengkapi apa, yang belum ada apa. SKCK misalnya, ternyata di dana Dukcapil tidak ada riwayat pernah punya catatan kriminal apa, yang di SKCK ditanyakan. Berarti dia harus lengkapi. Data itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lainnya lagi misalnya. Nah itu sehingga orang tidak perlu ngisi form berkali-kali. Karena kita sering bicara, sering dengar ya banyak pimpinan begitu, kepala daerah bicara, kita sudah smart city. Saya selalu menanya, Pak, kemudian pembinaan smart city dari saya. Saya selalu tanya, Pak, kalau masyarakatnya mau ngakses layanan ABCD, di sana ngisi form nggak? Oh, ngisi form. Terus kalau dia ke sana ngisi form lagi ya? Ngisi form. Berarti belum smart, Pak. Harus ngeh. Iya betul. Nah, itu satu hal. Nah, kalau kita bicara nasional, Pak, lebih menantang lagi. Oke, Pak. Jadi salah satu benefit dari di Super App sudah memiliki identitas digital. Itu ya, Pak ya. Jadi itu yang mungkin akan menjadi salah satu daya tarik ya, lepas daripada daya tarik menurut saya customernya dua tuh, Pak, yaitu KLD yang memiliki, yang sudah terpilih jadi aplikasi umum, dan juga masyarakat untuk bisa menggunakan Super App itu. Bahkan dunia usaha, Pak, kalau mau. Dunia usaha juga bisa. Karena dunia usaha juga dia jadi lebih yakin bahwa customernya itu adalah orang yang memang real, bukan main-main, gitu. Pak, saya baru lihat berita nih kemarin nih. Kalau nggak salah ya, lupa saya, seminggu atau 2 minggu yang lalu kali ya. Itu Pak Wapres itu melakukan suatu soft launching namanya MPP Digital, Pak. Tanggal 20 Juni ya. Ya sekitar gitulah, sebelum Lebaran lah kan. Nah, ini tentu MPP Digital ini kan
dulu zaman sebelum ada kata-kata digital, saya melihat di daerah itu berlomba-lomba bikin sebuah gedung. Ya, gedung. Iya, gedung, mall yang begitu banyak gitu ya. Dan saya pada saat masuk masih berderet-deret meja. Ya. Banyak. Loketnya masih banyak, Pak. Ya. Mallnya memang di satu tempat. Jadi di Jalan Pahlawan nomor 10 atau di Jalan Sudirman nomor 5 misalkan tetap satu tempat mallnya tetap. Nah, kemudian ada MPP digital gitu ya. Nah, MPP digital itu tentu harapannya kan bisa sedikit mereplace building state tadi yang bisa melakukan sana. Nah, MPP digital ini semestinya masuk ke layanan publik atau administrasi pemerintahan ya, Pak ya? Dia umumnya masuknya ke pelayanan publik. Pelayanan publik ya? Ya, tetapi memang back office-nya nanti di administrasi pemerintahan itu ada modulnya, Pak. Jadi kalau distribusinya dia dikelompokkan ke mall, masuk ke portal atau super app pelayanan publiknya. Ya, betul. Tapi memang itu menarik loh, Pak. Gimana tuh? Jadi gini, Pak. Sebenarnya isu. Kenapa nggak di launching super app-nya gitu? Nah, itu nanti itu kan kebijakan pemerintah nanti jadi satu, Pak. Pada dasarnya Presiden juga menyampaikan bahwa termasuk perizinan, termasuk mall itu bagian dari pelayanan publik kan begitu. Kebetulan di Menpan pun juga dikelola oleh deputy yang sama. Jadi teman-teman Menpan yang akan mengolah itu menjadi satu kebijakan terkait dengan super app ini supaya masa kita tidak dibingungkan dengan jadi gimana nih gitu ya. Nah, saya ingin bicara soal mall pelayanan publiknya gitu. Jadi yang tadi Pak Andi ceritakan banyak loket gitu. Saya ngelihat itu langsung, Pak. Iya, di sini ngisi form, pindah ke sana ngisi form lagi. Sama aja nih, cuma di gedung yang sama maksudnya. Dan saya pernah melakukan penelitian terhadap hal itu, Pak. Oh gitu, gimana? Jadi S2 saya itu saya melakukan penelitian terkait dengan efektivitas soal pelayanan publik itu, salah satunya soal itu. Di situ saya menghitung, Pak. Ketika kita melakukan sentralisasi fisik layanan itu, yang kelihatan canggih itu, efisiensinya terjadi hanya di sisi pemerintah, Pak. Di sisi publik dapat berdampak pada inefisiensi kantong rakyat, Pak. Iya. Karena begini, Pak. Saya naik motor ke sana gitu ya. Naik motor, ya kalau punya motor, Pak. Naik angkot. Kalau naik angkot ganti-ganti angkot pindah gitu. Saya di Sulawesi Selatan itu di Bantaeng, waktu itu saya di Bantaeng. Terjauhnya itu pada waktu tahun 2007 harus menempuh kurang lebih 40 kilo dengan biaya kurang lebih 80 atau 90 ribu pada waktu itu rupiah sekali jalan. Belum tentu perizinan atau yang dia olah itu di situ langsung jadi. Betul. Kalau belum jadi dia pulang lagi. Hari itu dia harus meninggalkan pekerjaan. Ya kan? Iya. Yang harusnya dapat uang, kan banyak orang yang hidupnya itu kerja hari itu, kerja hari itu ya dapat uang hari itu untuk hidup hari itu. Betul. Dia harus kehilangan uang, kesempatan seperti itu. Dia harus buang waktu. Dia harus berisiko kecelakaan di jalan dengan tidak ada asuransi oleh pemerintah. Betul. Pada waktu itu ya, Pak. Nah, artinya ada semua resiko ditanggung oleh masyarakat. Ketika 2 kali PP, anggaplah 80 ribu, maka dia harus mengeluarkan uang 160 ribu, gitu. Kalau ternyata hari kedua dia kunjungan kedua tidak jadi, ketiga maka dia nambah lagi. Padahal, Pak, kalau itu dilaksanakan di kecamatannya lebih dekat. Kenapa desentralitik di kabupaten? Gitu loh. Nah, dengan digital kita menghilangkan isu seperti itu. Nah, kalau mall pelayanan publik fisik masih dipertahankan, maka efisiensi pemerintahnya terjadi, tetapi inefisiensi di sisi kantong rakyat, kos yang harus dikeluarkan rakyat itu sama aja. Itu namanya saya sebut sebenarnya sisi non official kosnya lah gitu. Itu yang tidak pernah dihitung oleh pemerintah itu adalah kebutuhan rakyat untuk bisa mengakses itu perlu berapa banyak rupiah. Yang dihitung adalah berapa rupiah yang digunakan hingga kita bisa efisien di sisi pemerintah. Nah, itu menarik. Dengan digital itu bisa kita coba, kita selesaikan. Dimanapun masyarakat berada, Anda bisa menyelesaikan urusan Anda dengan mall dengan MPP digital lah, mall digital lah. Nah, harapan kami
MPP digital ini menjadi bagian pelayanan publik karena bukan hanya soal ya yang as usual layanan yang ada di mall pelayanan publik, tetapi karena kami ini berbicara soal layanan nasional yang tidak ada di mall pelayanan publik seperti layanan paspor, visa, dan paspor layanan Indonesia paspor. Karena kita di Super App itu juga melayani WNH, Pak. Jadi layanan seperti paspor, bea cukai itu semua bisa dalam satu pintu. Jadi yang tidak ada di MPP, karena MPP rata-rata daerah kan, Pak. Betul. Nah itu bisa jadi satu pintu di portal pelayanan publiknya, begitu. Portal pelayanan publik tetap satu ya, tidak ada istilah pusat dan daerah semestinya. Tidak ada pusat dan daerah. Jadi beberapa daerah bilang begini, Pak, ini kan kepala daerah kita juga pengen punya satu prestasi lah, begitu, satu inovasi. Ini loh Super App-nya Kabupaten A, gitu, Provinsi B, bisa nggak ada satu aplikasi khusus itu? Nah kebijakan itu jujur aja kami serahkan kepada Menpan, Pak, karena kan Menpan kan suaranya presiden gitu, Pak. Karena kan yang mengatur tata kelola pemerintahan di Indonesia kan Menpan. Jadi kebijakan ada di sana. Kalau kami secara teknologi bisa, Pak. Kalau misalnya dikehendaki, misalnya oke, ini kepala daerah juga pengen punya brand, gitu, punya brand, gitu ya. Ya kita buatkan satu aplikasi, tetapi dia tidak punya ekosistem sendiri, tetap semua dalam satu back office yang sama, cuma dia satu aplikasi memungkinkan. Tetapi akan kembali ke pertanyaan, kan jadi perdebatan, kok jadi banyak aplikasi lagi sih, gitu. Nah, kita kalau saya ngikutin kebijakan presiden, ya udahlah cuma 2 Super App. Di Perpres kan dinyatakan, Pak. Iya, betul. Kalau ini kan sudah pernyataan tertulis dalam bentuk aturan, bentuknya Perpres, dinyatakan ada 2 aturan. Ya udah, ada 2 Super App, ya Super App ini kita taati. Gitu. Yang terakhir nih, Pak, dan ini juga sangat krusial buat Kominfo. Pada saat kita sekarang tahu bahwa Super App buatannya Kominfo, misalkan, di dalamnya kan banyak sekali komponen tuh, Pak. Ya, ada bahasanya kalau secara teknis namanya mini apps jadi atau service yang memang di operate oleh KLD, penanggung jawab sektornya. Kemudian proses autentifikasi juga melalui Dukcapil. Ada proses autentifikasi di sana, generating terhadap sertifikat elektronik juga oleh Peruri sebagai PSRE ya, Pak ya, di sana. Tentu kan ini bukan satu ya, tapi stakeholdernya banyak, Pak. Ekosistemik. Tapi kalau dikomplain kan pasti Kominfo tuh, Pak. Super App-nya nggak jalan, Pak. Iya kan. Di dalamnya misalkan autentifikasinya fail, misalkan dari capilnya fail, dari perurinya fail, bisa jadi, atau dari pemilik layannya fail, orang akan sasaran tembaknya adalah Kominfo, Pak. Udah siap belum tuh, Pak, kayak gitu, Pak? Nanti jangan-jangan kondisinya misalkan blaming, lempar-lemparan lagi kayak biasanya lah. Mohon maaf lah, biasanya nih kalau data pemerintah bocor nih, Kominfo, padahal kan yang tanggung jawab keamanan BSSN, Pak. Mana kami sebagai warga kan, dan BSSN di bawahnya Kemhan. Ya kan kita kan nggak tahu warga ya, kayak gitu. Ngapain saya mikir sebagai warga pada saat nanti di launching, walaupun nanti itu menjadi bagian dari Kemenpan juga, tapi orang tahu sebenarnya itu Kominfo. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa ada suatu stakeholder komponen as a system, subsystem di situ yang merupakan kolaborasi bareng, dan mau nggak mau pemerintah, masyarakat gampang sasaran tembaknya Kominfo lagi. Nah, Bapak siap dengan itu atau ada suatu mitigasi dalam kondisi-kondisi performansi kayak gitu, Pak? Sebenarnya secara logik kita bisa menunjukkan kepada pengguna bahwa sekarang itu proses ada di mana, kan begitu, Pak. Kalau seperti kita beli sesuatu di marketplace, ada trackingnya gitu ya, Pak. Ada trackingnya, posisi sekarang itu ada di mana. Kalau bisa ada SLA, kalau di SLA ya di sini tuh harusnya paling lama sekian lama loh. SLA, atau kalau di pelayanan publik itu komitmennya itu saya lupa namanya itu, komitmen. Jadi misalnya standar pelayanan minimal, SPM-nya itu misalnya dia SLA-nya adalah 2 hari ya, di sana maksimal 2 hari. Nah itu ada trackingnya seperti itu. Jadi risikonya
tanggung jawabnya ada di siapa itu supaya di-announce di situ. Jadi kita semua transparan lah. Transparan. Dan itu menjadi tantangan berat, Pak. Tantangan yang tidak sederhana. Sasaran tembaknya Bapak loh. Iya. Dan sebenarnya Pak itu juga menjadi bagian dari program supaya secara ekosistem kita terpadu, Pak. Misalnya begini. Bagaimana kita bisa menjamin suatu kualitas layanan cepat kalau sistem itu tidak berada di satu tempat misalnya. Tidak dalam satu ekosistem misalnya ya. Kembali ke pusat data lagi dong. Pusat datanya ada di sana, bandwidth-nya sana kecil, di sana standar data. Misalnya Pak, kita ambil contoh ya. Misalnya ada satu layanan, kita ambil contoh imigrasi, gitu ya. Kebetulan imigrasi sudah 100% di PDN nih Pak. Betul. Nah kita ambil contoh imigrasi. Seandainya imigrasi itu layanannya masih di pusat datanya imigrasi sendiri. Kemudian terjadi kelambatan akses, kemudian proses, bisa jadi Kominfo disalahkan. Iya Pak, makanya gitu kan? Sasaran tembaknya ada di Kominfo loh Pak. Nah, padahal sebenarnya karena aksesnya lambat. Misalnya servernya yang kualitasnya tidak bagus atau kurang bisa menghandle kebutuhan yang besar begitu, atau bandwidthnya, atau di sana kena serangan siber. Nah, maka isunya adalah bagaimana supaya kita bisa cepat. Yang dilakukan oleh imigrasi saat ini tepat sekali. Dipindahkan layanan itu semuanya ke pusat data nasional, sehingga antara super app dengan layanan imigrasi, baik itu paspor maupun visa, dia berada di tempat yang sama, sehingga isu akses hilang Pak. Nol. Ya, almost zero lah gitu Pak ya. Zero mistake. Iya, zero mistake-nya itu bisa kita wujudkan gitu. Nah, beda kalau misalnya dia servernya di tempat yang beda tadi Pak. Itu. Wah itulah. Apalagi data center ini tidak terstandar, kan nggak bisa juga Kominfo bilang gini, Pak mohon maaf ya Pak, layanan Anda agak lambat. Kenapa? Karena data centernya CKL terkait nggak standar Pak, lelet Pak di sana Pak. Maka jadi memang sebenarnya kalau kita sudah komit, super app itu akan mendorong setiap pihak untuk menjamin kualitas sebenarnya Pak. Setiap pihak yang terkait tadi gitu ya. Dia punya pilihan mau mempertahankan di data centernya yang tidak terstandar, tidak terjamin. Atau dia mau letakkan di data center nasional yang dia satu ekosistem, satu atap lah gitu. Jadi yang hampir nol isu soal kecepatan, keamanan dan sebagainya lah begitu. Jadi super app itu mendorong solusi cerdas logis yang lainnya sebenarnya. Cuma kembali kepada pihak-pihak tadi. Jadi bisa jadi multiplier effect dong. Sangat. Ini betul, bola salju kan? Karena menarik semua lari ke PDN. Betul. Ya kan? Betul. Pakai JIP-nya. Betul. Terus melinding gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngomong aplikasi toh super app itu ternyata. Betul. Ya sekarang Pak di tahap ini Pak ada beberapa isu misalnya kenapa saya ketika akan mengenerate digital ID agak lambat ya gitu. Karena data dukcapilnya berada di tempat yang berbeda. Beda ya Pak ya? Capil nggak di PDN? Belum di PDN. Belum Pak? Belum. Bukan nggak ya? Belum. Tapi sudah ada penjajakan 2 bulan yang lalu direkturnya sudah datang ke kita, datanya akan dipindahkan ke PDN. Nah ini sekarang sedang di assessment berapa kebutuhannya, apa platformnya, bagaimana skenario migrasinya dan sebagainya. Sedang proses lah Pak. Insya Allah dalam jangka waktu dekat isu soal ya kadang-kadang connect, kadang-kadang connect itu soal digital ID membuat ketika digital ID itu hilang lah itu. Oke Pak, ternyata nggak cuma sekedar aplikasi Pak ya. Itu yang kita bisa dapatkan. Tapi kebijakan super app ini Pak, saya melihat ya Pak, statement Pak Presiden dan Pak Wapres terkait dengan konsolidasi dan super app itu sudah dinyatakan sejak tahun 2000 Pak. Oh ya? Sudah Pak. Menteri-menteri pada waktu itu juga sudah memutuskan bahwa kita mengarah pada aplikasi umum dan goal pintu lainnya pada super app. Itu jadi sebenarnya pimpinan kita itu sudah memahami bahwa kualitas layanan itu perlu ditingkatkan di era digital dengan revolusi 4.0 ini. Super app tidak bisa dihindari. Nah tantangannya bagaimana kita sebagai bawahannya itu mengeksekusi dengan segera, cepat ya, aman, terpadu. Nah, kuncinya apa? Kolaborasi, kerjasama.
guyup, istilahnya guyup. Dan satu lagi Pak, paham Pak. Paham Pak. Dari tadi kan kita kuncinya bisa jadi kalau nggak paham, mau paham, berani Pak. Berani. Mau tidak paham, susah. Sudah paham, tapi nggak punya keberanian. Itu bukan kriteria capres kan Pak? Ini rambut putih Pak. Jangan sampai salah persepsinya ke sana. Oke Pak Ibeng, saya pikir singkat sih tentang Super App ini, tapi kita tahu bahwa ini sekali lagi butuh kolaborasi bareng dan multi komponen tadi, dan multiplier effect yang akan didapat pada saat itu bisa tergenerate. Dan bisa nggak kita bilang bahwa Super App itu sebetulnya mercusuarnya SPBE Pak, yang bisa dilihat Pak, supaya jangan sampai SPBE ini goib Pak. Goib itu kita percaya sama goib sih Pak, bahwa sesuatu itu memang ada gitu ya. Tapi kan kita butuh sesuatu yang ada, yang bisa kita rasakan, bisa kita sentuh, kita bisa lihat. Bisa nggak kalau kita bilang bahwa Super App adalah wujud fisik SPBE yang bisa disentuh, walaupun behind-nya Xbox-nya banyak Pak, kita nggak bisa membohongi itu gitu. Iya, kalau saya melihat Pak, ini menjadi tantangan bagi kita semuanya untuk jangka menengah gitu Pak ya. Kalau jangka panjang kelamaan lah, jangka menengah aja. Dan ini sudah diawali oleh Pak Presiden dengan sangat baik loh Pak, mau menghasilkan satu Super App gitu. Artinya Pak Jokowi sudah melihat bahwa produk real dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik adalah Super App gitu. Tinggal bagaimana kita mendorong supaya itu terwujud. Dan ini jadi tantangan Pak untuk calon presiden berikutnya ini, siapa yang peduli, siapa yang punya visi dan misi yang aktual, karena ini memang langsung digunakan oleh rakyat Pak. Betul. Gitu. Dan ini menjadi bagian dari dorongan supaya pemerintah lebih maju. Rakyat boleh dong bertanya, kenapa sih kok layanan ini belum masuk Super App? Kenapa sih layanan ini belum Super App? Gitu. Jadi pertanyaan rakyat seperti itu akan mendorong si instansi yang bersangkutan yang punya penanggung jawab sektor untuk segera masuk ke Super App. Karena ini wajah kita Pak. Gitu. Berarti Super App bisa jadi bola panas Capres 2024 Pak? Semoga menjadi perhatian. Bisa jadi perhatian kalau kita bisa ambil ke sana. SPBE Pak, SPBE lah. SPBE, bukan Super App-nya. Bukannya Super App, tapi SPBE, e-government. Kalau kita mau mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik di era digital, SPBE tidak bisa dipandang sebelah mata. Sangat urgent. Tapi oke nih Pak, kita perlu solusi cerdas dan tadi Pak, guyup nasional nih Pak. Guyup nasional dan cerdas Pak. Kalau nggak cerdas ya sektoral gini Pak. Oke, thank you Pak Ibeng. Kayaknya udah komplit semua dan light tetapi dalam Pak maknanya Pak. Terima kasih Pak Ibeng untuk waktunya, dan sekali lagi semoga bermanfaat buat semua pihak yang terkait ya, baik di kementerian, lembaga daerah ataupun masyarakat sendiri yang kadang dengernya separuh-separuh, sepotong-potong, tapi kali ini dikumpas secara tuntas oleh yang mempunyai direktur lain. Terima kasih, sampai bertemu kembali dan thank you Pak Ibeng. Terima kasih Pak. Sama Pak. Thank you Pak.